Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Seorang pernah berkata kepada saya, "Pendeta, orang yang belum pernah mengalami bahaya dan selamat dari bahaya, rasanya dia belum pernah tahu apa artinya bersyukur yang sebenarnya." Lalu saya bilang, "Apa maksudnya?" Dia bilang, "Ya, banyak orang kan begini, Pendeta. Dia bersyukur karena dia rasa nikmat, dia rasa baik, dia rasa senang, dan dia bersyukur. Tetapi ucapan syukur yang betul-betul di mana kita merasa, aduh ini semua karena anugerah Tuhan, adalah orang yang mengalami selamat dari bahaya. Karena waktu selamat dari bahaya, di mana kita sudah berpikir, sudahlah nggak ada pengharapan. Pasti saya mati, pasti saya hancur, pasti saya binasa. Lalu kemudian saya menyaksikan tangan Tuhan menyelamatkan saya. Saya menyaksikan tangan Tuhan membela saya. Saya lihat tangan Tuhan terulur dan akhirnya membebaskan saya dari penderitaan itu. Baru saya dapat berkata, Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya luar biasa, Tuhan saya tidak ada yang lain seperti Dia. Karena memang Dia mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul, selamat dari bahaya adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tapi tahukah juga bahwa setiap hari sebenarnya adalah hari yang berbahaya buat kita? Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, "Pendeta, kenapa kau takut-takuti aku seperti itu?" Dengar baik, Alkitab bilang begini, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti setiap hari-hari berbahaya. Betul, mungkin bukan bicara tentang malapetaka. Betul, mungkin bukan bicara tentang kecelakaan. Tetapi hari-hari, setiap hari setan mau seret kita jatuh di dalam dosa. Tetapi waktu kita dapat berdiri teguh dalam kebenaran, kita selamat dari bahaya. Dan berarti kita dapat berjalan senantiasa seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka di tengah badai, di tengah bahaya, di tengah masa-masa yang sukar, kita tetap dapat tersenyum dan kita berkata, Allahku lebih besar dari segala persoalanku. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang selamat dari bahaya. Banyak orang ketika dia dalam bahaya, dia mulai bersungut-sungut. Banyak orang ketika dia dalam bahaya, dia mulai berpikir hal-hal yang menakutkan. Tapi saya ingat cerita tentang Sadrak Meshach Abednego yang berkata demikian, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia menolong. Tetapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Berarti yang ada dalam pikiran Sadrak Meshach Abednego bukan sekedar bagaimana bebas dari bahaya. Yang ada dalam pikiran Sadrak Meshach Abednego bukan bagaimana menangisi bahaya yang ada di depannya. Tetapi yang ada dalam pikiran Sadrak Meshach Abednego adalah bagaimana di tengah bahaya tetap bergantung kepada Tuhan. Karena selama kita bergantung kepada Tuhan, pasti kita lihat pembelaan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Kisah Rasul pasal 27. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-44. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap berombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka sudah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.
Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat satu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin menamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpecah dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah, perhatikan baik, mereka semua selamat naik ke darat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan yang lalu kita melihat bagaimana Paulus sedang ada di kapal yang sedang ada dalam bahaya karena dilanda oleh badai. Tetapi akhir ceritanya jelas di sini katakan mereka semua selamat naik ke darat. Akhirnya mereka semua selamat di tengah bahaya. Nah, kita pelajari bagaimana mereka bisa selamat di tengah bahaya itu. Yang pertama, lihat ayat yang ke-31 dikatakan, karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya. Ayat yang ke-34, karena itu kata Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dulu. Nah, berarti bagaimana mereka bisa selamat di tengah bahaya? Yang pertama, Paulus mulai dipercaya untuk mengatur. Jadi sudah lihat ya, pertama waktu mereka sedang ada dalam goncangan pertama, Paulus bilang jangan berlayar. Tapi mereka pikir, siapa hamba Tuhan ini? Siapa orang yang katanya mendengar suara Tuhan ini? Mereka mau ngatur-ngatur kita lebih berpengalaman. Kita lebih tahu apa yang kita kerjakan. Hamba Tuhan kadangkala sama sekali tidak diperhitungkan. Suara Tuhan kadangkala tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Tetapi ketika badai sudah mengamuk, ketika tidak ada pengharapan lagi, baru seluruh hal yang terjadi di kapal itu di bawah komando Paulus. Paulus yang memerintahkan ini, Paulus yang memerintahkan itu, Paulus yang memerintahkan ini. Bukan soal Paulusnya, tetapi bagaimana Tuhan diizinkan mengatur, bagaimana Tuhan diizinkan untuk berbicara. Ini yang paling penting. Kita bisa selamat dari dalam bahaya jika kita membiarkan kembali Tuhan yang berbicara. Kita biarkan Tuhan yang menuntun. Mungkin sudah mendengar program ini, sudah berkata, waduh, keadaan ekonomi saya sedang dalam bahaya, keadaan rumah tangga saya sedang dalam bahaya. Jangan mulai andalkan pengalaman kita. Biarkan Tuhan yang berbicara. Biar Tuhan yang menuntun. Biar Tuhan menyatakan kehendaknya. Karena selama Tuhan menuntun, selama Tuhan menyatakan kehendaknya, pasti kita bisa selamat dari segala macam bahaya. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-35. Di ayat yang ke-35 dikatakan, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Bagaimana mereka bisa bebas dari bahaya? Yang pertama, membiarkan Paulus untuk mengatur, berarti membiarkan suara Tuhan untuk menuntun. Yang kedua, mereka mulai belajar bersyukur. Ini yang paling penting. Kita nggak bisa selamat dari bahaya. Kita terus dicekam bahaya. Kenapa? Karena lidah bibir mulut kita terus penuh sungut-sungun. Lidah bibir mulut kita penuh dengan makian. Lidah bibir mulut kita penuh dengan sumpah serapah yang menyalahkan orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Tetapi waktu mereka mulai belajar bersyukur, mereka mulai belajar mengucap syukur, Tuhan kami dalam bahaya, tetapi ada berkat tetap Tuhan sediakan, ada jalan Tuhan tetap sediakan, ada tuntunan Tuhan tetap sediakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ucapan syukur adalah kekuatan yang terbesar
untuk kita keluar dari segala macam bahaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mereka bisa selamat dari bahaya. Lihat ayat yang ke-42. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Yang ketiga, kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai bekerja sama. Tadinya prajurit-prajurit pikir, wah ini semua, tahan kita bunuh saja semua ini. Tidak, akhirnya mereka pikir tidak, ya kita mesti selamatkan Paulus. Lalu mereka mulai atur, ya yang pandai berenang duluan, ini begini. Lalu akhirnya mereka semua bekerja sama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mulai bekerja sama, suami dan istri mulai bekerja sama, bukan nyalahkan siapa-siapa. Itu loh papa sih gak pernah tanggung jawab, makanya anak-anak begitu. Ya tapi mama gak pernah punya waktu sih buat anak-anak, mama sih malas. Selama kau masih saling menyalahkan, tidak akan kau selamat dari bahaya itu. Tapi kalau ketika engkau mulai bekerja sama, iya, kita mesti bergandengan tangan, kita mesti bersatu. Waktu kita mulai bekerja sama, apa yang terjadi? Kita mulai lihat keselamatan dari Tuhan turun luar biasa. Jadi yang pertama, izinkan suara Tuhan berbicara. Lalu yang kedua, belajarlah mulai bersyukur. Dan yang ketiga, senantiasalah bekerja sama. Maka kita akan lihat bahaya semenakutkan bagaimanapun dapat kita lewati dan dapat menikmati keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya akan berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang menghadapi masa-masa sukar, karena kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka yang mungkin hari-hari ini sedang melewati bahaya. Tuhan selamatkan, Tuhan kerjakan mujizat dengan caramu yang luar biasa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga hari ini kembali menjadi hari kemenangan, hari berkat, hari sukacita, hari kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.